warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Saya Taufan Ekan Hidayat sebagai mitra belajar Bapak Ibu ini ingin sharing perihal tentang bagaimana aplikasi praktis dalam membantu mengatasi dan merehabilitasi permasalahan yang ada di bagian beksu kita atau belah punggung kita. Dan kita ketahui bersama bahwa nyeri punggung itu merupakan sebuah gangguan yang sering terjadi pada diri kita, dan langkah-langkah terapi yang bisa kita lakukan diantaranya adalah langkah terapi yang menggunakan titik distal atau titik jauh, dan ini sangat bermanfaat manakala kita mengalami kesulitan untuk mengambil titik yang belakang, karena kalau kita mau mengambil titik belakang kan harus bantuan orang lain. Kalau kita bisa ngambil titik sendiri, maka ada beberapa langkah yang bisa kita ambil sebagai langkah rehabilitatif untuk membantu perbaikan tubuh kita. Nah, titik yang akan kita ambil itu ada titik distal jauh ya di tangan, dan bisa juga mengambil titik yang ada di atas alis kita. Nah, dalam pemeriksaan Yamamoto kita sudah ketahui bersama bahwa ada pemeriksaan lingku ya, di mana pemeriksaan lingku ini fungsinya untuk menemukan area sisi mana yang bisa kita lakukan untuk terapi dan diagnosa lanjutan. Nah, yang hari ini lingku yang biasanya kita digunakan untuk diagnostik pada awal dari Yamamoto, kita juga gunakan untuk langkah terapi. Yaitu ada dua titik yang kita gunakan, ada lingku dan dabai. 2204 dabai, 2205 lingku. Di mana lingku dan dabai ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Tung menyampaikan bahwa metode Tung ini dia akan sangat membantu di dalam mengatasi permasalahan yang ada di punggung kita, di antaranya itu. Dan ditambah dengan metode Yamamoto, kita ambil poin E yang bisa kita ambil. Setelah itu nanti kita akan lakukan elektrostimulasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan langkah terapi secara preventif dan rehabilitatif secara self terapi mandiri manakala kita mengalami kesulitan untuk nusuk punggung. Ada beberapa solusi yang bisa kita ambil sebagai langkah terapi untuk awal. Yang pertama adalah langkah terapi dengan pendekatan secara tung akupunktur, yaitu titik 2204 dabai dan 2205 lingku, di mana beliau almarhum Dr. Tung menyampaikan fungsi dari titik lingku dan dabai ini sangat membantu di dalam perbaikan mengatasi permasalahan yang ada di bagian punggung kita. Jadi kalau punggung kita itu mengalami sakit, kemudian kok nyeri, nggak enak, atau mungkin ada riwayat cedera di punggung kita, titik lingku dan dabai menjadi salah satu solusi untuk membantu terapi kita. Dan tentunya perlu kita lakukan sinergitas dengan terapi yang lain juga. Namun dalam kondisi tertentu, langkah pengambilan titik lingku dan dabai ini bisa kita ambil. Nah, langkah kedua setelah kita lingku dan dabai, kita akan mengambil titik poin E dalam Yamamoto, di mana kita ketahui bersama poin E ini merupakan sebuah poin yang memiliki fungsi untuk membantu permasalahan yang ada di torak 1 sampai ke torak 12. Jadi manakala punggung kita kok nggak nyaman, pegel, nafas kita kok nggak longgar, maka poin E ini bisa menjadi salah satu solusi. Oke, kita langsung lakukan eksekusi, langsung kita lakukan terapi saja. Kita akan menusuk pada poin lingku dan menusuk pada poin dabai, serta kita akan menusuk juga poin E. Poin E letaknya ada di atas alis kita. Ini kita sudah mengambil kapas beralkohol. Ya sudah. Saya menggunakan jarum yang tipis ya, karena lebih nyaman. Ini poin dabai itu terletak berdekatan dengan urgent. Jadi kita ambil. Mau jatuh sekali. Ya, kita lihat ya. Kan? Bismillah. Kita tusuk pelan-pelan. Oke. Dia berdekatan dengan urgent. Kita rasakan, kita stimulasi. Sudah ada rasa ngilu ya. Ingat dicari live pointnya. Kemudian setelah dabai kita ngambil poin lingkup. Biasanya lingkup ini digunakan oleh Profesor Yamamoto untuk menentukan sisi arah terapi dan untuk menentukan sisi arah diagnosa lanjutan. Dan sekarang kita gunakan untuk langkah terapi. Dan untuk menemukan poin lingkup ini sangat mudah Bapak Ibu sekalian.
Jadi kalau hekuk kan di sini kurang lebih sekitar 1,5 jun ke arah sisi proksimal dari hekuk proksimal itu mengarah ke tubuh. Jadi mudah, atau enggak tangan kita seperti ini, areanya ada di sini. Nanti kita cari live pointnya. Oh, ini ngilu nih. Karena masing-masing bagian orang beda-beda Bapak Ibu sekalian. Bisa dia posisinya di sini, bisa posisi di sini. Jadi tinggal kita gerakkan jarumnya aja. Oke, aduh ini sudah mulai nyetrum ya. Sudah mulai kerasa sekali. Dan poin berikutnya itu adalah poin E. Ingat poin E itu sangat mudah posisinya. Yang penting utamanya ada di alis kita. Kita tentukan alis kita ke atas, kita raba dulu poin E. Nah, ini kita sudah dapat poin E. Ini kalau kita nusuk sendiri ya. Ini sudah pas ya. Ini, Mbak. Oh, mungkin dikasih cahaya sedikit. Oke. Ini poin E-nya, oke, sip. Ini poin E. Satu, bentar, ini dari lihat. Nah, ini dia. Cari yang ngilu. Kemudian kita tusukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini dia. Didekatkan kameranya di poin E-nya yang ini. Oke. Di titiknya dek kelihatan ini, kelihatan ya. Oh, enak banget. Enak sekali teman-teman. Ditusuk sendiri teman-teman ya. Oke, saya ini biasanya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Karena ini nanti kita menggunakan elektrosimulator, dan elektrosimulator kan butuh pasangan, maka poin E nya saya tusuk dua tusukan. Oke, kita lihat. Tadi ini kan posisinya ada di sini. Ini kita sekarang tusuk agak bagian depan ini. Nah, kita tusuk teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya. Ngilu sekali teman-teman. Oke, kena ini. Ya, poin E dan dabai dan liku sudah kita ambil. Semoga dengan poin ini bisa bermanfaat untuk memperbaiki yang ada di punggung kita. Sekarang kita lakukan elektrostimulator. Saya menemukan ini dari web. Ya, kita melakukan simulator ya. Untuk elektrostimulator sekarang itu kan alatnya sudah lebih bagus, sudah menggunakan arusnya sudah AC, jadi lebih untuk posisi kabelnya bebas ya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Jeremy Steiner. Nanti tolong di Oke. Satunya. Biasanya kalau ditusuk poin E ini nanti kita juga akan merasakan rasa sendawa. Oh, mohon maaf ya. Karena memang poin E ini dia akan membantu memperbaiki pencernaan Bapak Ibu. Jadi punggungnya juga akan membaik. Kemudian di satu sisi lain organ yang ada di area torak 1 sampai 12 juga akan ikut baik. Oke, sekarang kita masuk pada alat elektrostimulatornya. Ini kita setel ya. Kita akan menggunakan gelombang continuous ya. Gelombang 1. Frekuensinya kita ambil frekuensi sebenarnya 9,6 ya. Cuman karena tidak ada 9,6, kita jadi bulatkan 10. Kenapa kok 10? Tujuannya adalah untuk mengatasi permasalahan di muskuloskeletal, karena kasus kita adalah kasus nyeri pada punggung ya. Ya, oke, sekarang kita akan mulai dari tangan dulu. Ya, dari tangan. Oke, ini. Kita mulai. Bismillah. Yang penting sudah ada arus masuk. Nah, ini sudah terasa, sudah ada arus masuk. Kemudian yang kedua adalah kita ambil area sini. Poin E. Bismillah. Oke. Oh, sudah gerak ya? Gerak, Dek. Oke, yang penting sudah ada pergerakan pelan, tidak harus kencang. Yang penting sudah ada arus yang masuk. Alat yang saya gunakan ini adalah alat Huatao SDC3. Kenapa saya menggunakan ini? Karena ini sudah digitalisasi dan otomatis penggunaan dalam frekuensinya dia lebih ini Bapak Ibu sekalian, lebih tepat banget ya. Nah, ini saya menggunakan frekuensi 10 dan
dengan kurang lebih waktu 20 menit. Tujuannya kenapa kok 10 atau 9,6 Hz? Tujuannya adalah untuk membantu permasalahan yang area muskuloskeletal. Jadi kasus tulang, kemudian kasus otot bisa dibantu dengan frekuensi 10. Oke, semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian, dan ingat bahwa terapi kita, manakala kok kita terapi kok hasilnya belum bagus, lepas teman-teman sekalian. Jadi nanti kalau misalkan lepas, silahkan bisa ditempel plaster. Jadi Bapak Ibu sekalian, terapi ini sangat bagus sebagai langkah preventif dan rehabilitatif. Dan tentunya manakala kok Bapak Ibu masih merasa sakit, harus dicek dulu, harus di scan kondisi bagian tulang belakang kita manakala kok nyerinya tidak selesai, dan itu nanti bisa dilakukan titik-titik lokal di area atau biksu di area tubuh kita. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.